mendampingi madrasah yang ikutnya luar biasa. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Tsanawiyah, baik negeri maupun swasta se-DKI Jakarta, atau yang mewakili, dan teman-teman tim HD Provinsi, Mas David, Mas Arif, dan tentunya dari kota juga ada tadi itu. Terima kasih. Dan para hadirin yang hadir dalam pertemuan virtual yang insya Allah disehatkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada rasa yang pantas kita ungkapkan, kecuali untuk selalu bersyukur atas segala karunia hidayah, kenikmatan, nikmat Islam, iman, syawalafiyah. Khususnya keluhan kita dalam silaturahim dan silaturahmi pada kesempatan kali ini, tentunya juga dalam rangka pemberian pelayanan yang maksimal kepada putra-putri kita tercinta, salah satunya adalah pelaksanaan asesmen bakat minat yang di-leading sektori oleh Kemdikbud. Salawat dan salam semoga tetap terusrahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita semuanya di yaumil akhir nanti mendapat syafaatnya, amin. Ibu, Bapak yang kami hormati, sebelum kami bersama-sama tim menyampaikan informasi terkait dengan ABM yang jika kita bandingkan pada saat sosialisasi yang kita terima dari Kemdikbud pada jenjang SMA, MA, dan yang sederajat, maka praktis sosialisasi ABM untuk jenjang MTS, bahkan se-Indonesia Bapak Ibu, itu mungkin gaungnya kurang, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya, meskipun dikatakan terlambat, tetapi juga belum sepenuhnya terlambat karena masih ada sisa waktu 2 hari dari sekarang dan besok untuk mendaftarkan diri kapasitasnya sebagai satuan pendidikan, dalam hal ini adalah madrasah, untuk menyatakan kesediaan ikut atau tidak. Karena pada dasarnya sesuai dengan informasi yang kami terima dari Kemdikbud bahwa ABM ini tidak bersifat memaksa, tetapi kami menyadari betapa pentingnya, betapa informasi untuk mengetahui, mendiagnosa anak-anak kita, terutama bakat dan minat itu dari lembaga resmi yang capable, yang kredibel, itu luar biasa. Maka kami dari bidang Penmat berharap mudah-mudahan seluruh satuan pendidikan pada jenjang MTS di DKI Jakarta untuk menyatakan diri melaksanakan ABM. Sebelum lebih dalam, Bapak Ibu, informasi awal terkait dengan asesmen madrasah yang dulu kita kenal dengan ujian madrasah, kami sampaikan karena beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah kami diminta untuk menyusun posnya dari Kementerian Pusat, maka sedikit kami membocorkan informasi terkait dengan asesmen madrasah atau ujian madrasah, khususnya pada jenjang MTS. Sebagaimana dalam kalender pendidikan kantor wilayah yang diturunkan kalender pendidikan satuan pendidikan masing-masing, untuk asesmen madrasah atau ujian madrasah tahun pelajaran 2023-2024 Bapak Ibu, nanti insya Allah akan dilaksanakan pada atau mulai 22 April sampai dengan 11 Mei 2024. Jadi setelah Lebaran. Tadi kami ulangi, pada jenjang MTS itu dilaksanakan mulai rentangan waktu, mulai 22 April sampai dengan 11 Mei 2024. Jadi masih cukup, dan sama dengan tahun sebelumnya, mohon Bapak Ibu untuk memprepare terutama untuk perangkat asesmen madrasah, terutama untuk mata pelajaran umum, karena untuk kisi-kisi pada mata pelajaran rumpun PAI dan bahasa Arab, insya Allah sudah disiapkan oleh Kementerian
Agama Pusat melalui Subdit Kurikulum dan Evaluasi. Berikutnya yang kedua, Bapak Ibu, mengingatkan kembali, saya yakin Bapak Ibu menyimak dan mengikuti perkembangan terkait dengan kurikulum Merdeka. Insya Allah kurikulum Merdeka tanggal 22 Februari ini ditetapkan sebagai kurikulum Merdeka secara nasional, ditetapkan sebagai kurikulum nasional, sehingga otomatis di tahun pelajaran yang akan datang seluruh satuan pendidikan baik di Kemdikbud maupun di Kemenak bersama-sama mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Insya Allah kami dari bidang Penmat mensiapkan baik yang software maupun yang maupun yang manualnya. Insya Allah kami sudah mempersiapkan perangkat-perangkatnya mulai dari regulasi, panduan baik yang dari mata pelajaran dari umum dari Kemdikbud maupun dari Kementerian Agama, termasuk contoh-contohnya. Insya Allah kami dari bidang Penmat sudah menyiapkan sampai ke asesmen. Di dalam deh. Ada sini pakai dulu sih. Modul ajar dan sebagainya, Insya Allah kami siapkan. Selanjutnya Bapak Ibu, mengingat waktu yang sudah sore, maka izinkan kami untuk menyampaikan paparan terkait dengan ABM. Oh, di dalam. Oh, ada suara anak kecil dah. Tolong yang suara kecil itu di-mute. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak, bisa. Ya Bapak Ibu, Bisa. ini informasi terkait sosialisasi sekaligus persiapan ya, prepare sebagaimana undangan kami, pelaksanaan asesmen bakat dan minat dari Pusmendik, dari BP3, jenjang SMP, MTS, dan sederajat. Ini diberikan pada tanggal 2 kemarin Bapak Ibu, tapi di kami Kemenak seluruh Indonesia bahkan itu informasinya tidak serempak diberikan sama dengan saudara kita yang ada di dinas, sehingga kami menjemput, kami komunikasi dengan BP3 dan termasuk informasi-informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan ABM. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah konsep ABM yang saya yakin melalui referensi yang Bapak Ibu temukan itu pasti memiliki kesimpulan yang mungkin relatif sama dari banyak sumber atau referensi. Ini yang diberikan dari Kemdikbud, kami sampaikan bahwa asesmen ABM ini adalah khusus Bapak Ibu. Beda dengan asesmen yang lain, yang tujuannya adalah untuk mendiagnosa potensi dan minat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Dalam hal ini adalah pada jenjang MTS kelas 9. Ini sangat bermanfaat sekali, terutama pada saat kita bersama-sama mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena pada jenjang studi lanjut pasca SMP MTS, maka di SMA MA nanti para siswa itu sudah diajak untuk pemilihan mata pelajaran. Pemilihan mata pelajaran tentunya salah satu dasar pertimbangan yang kuat adalah potensi dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Tentunya setelah terdiagnosa, bukan mengira-ira, bukan asal nunjuk tidak, tetapi berdasarkan kajian-kajian ilmiah melalui asesmen yang dilakukan oleh lembaga resmi yang insya Allah hasilnya sangat kredibel. Sehingga putra-putri kita nanti jika mengikuti ABM ini jelas bahwa ini loh potensi anak kita, ini minat anak kita yang pada saat nanti melanjutkan ke studi lanjut, maka sudah ketahuan bakat potensinya, sehingga mata pelajaran apa yang akan dipilih, yang pada endingnya nanti akan berbanding lurus similar dengan program studi yang akan dipilih pada saat melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi ini sudah menurun Bapak Ibu, dari artinya turun-temurun.
Jadi sintak hierarkinya sangat jelas sekali. Jadi tidak asal nunjuk berdasarkan nilai rapor dan sebagainya tidak, tetapi lebih didasarkan pada potensi minat yang memang benar-benar ada pada putra-putri kita. Kami sampaikan konsep dari ABM, Asesmen Bakat Minat, adalah sebuah asesmen atau penilaian yang diselenggarakan oleh Pusat Asesmen Pendidikan untuk mengukur potensi atau prediksi kemampuan siswa pada bidang-bidang khusus. Dalam hal ini adalah menyangkut verbal, kuantitatif, penalaran, spasial, mekanika, penggunaan bahasa, dan klerikal atau hitungan, serta untuk mengetahui minatnya. Jadi ini sangat spesifik sekali Bapak Ibu untuk mengukur aspek-aspek yang Bapak Ibu lihat di slide. Tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Tujuan ABM, Asesmen Bakat Minat, adalah memberikan informasi ke satuan pendidikan, dalam hal ini adalah ke MTS dalam konteks ini, mengenai potensi siswa pada bidang-bidang khusus tadi yang kita sebutkan tadi, dan kesesuaian dengan minatnya. Tadi juga kami singgung untuk studi lanjut. Sedangkan manfaatnya adalah memprediksi kemampuan seseorang jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi yang baru. Bapak Ibu, tentunya setelah ini kami nanti akan menggandeng dengan guru BK terkait dengan keterbacaan dari hasil ABM ini. Jadi nanti kami mungkin akan mengirim ketua MGBK mungkin untuk jenjang MTS, kita kirim ke BP3 supaya mengikuti keterbacaan dari hasil ABM ini, dan setelah itu didiseminasikan ke satuan pendidikan jenjang MTS di DKI Jakarta, sehingga nanti guru-guru BK khususnya di satuan pendidikan masing-masing akan memberikan penafsiran, akan memberikan kejelasan kira-kira itu masing-masing individu itu seperti apa, nanti akan disampaikan melalui guru bimbingan konseling sebagaimana yang sudah dilakukan pada jenjang MA tahun kemarin. Ruang lingkup ABM tahun 2024 Bapak Ibu itu adalah untuk SMP MTS sederajat bagi siswa kelas 9 di Indonesia. Tadi sudah saya singgung, karena kelas 9 adalah kelas akhir pada jenjang SMP MTS dan sederajat untuk studi lanjut ke jenjang SLTA, SMA, MA, SMK, dan sederajat. Jadwal dan ketentuan pelaksanaan ABM. Nanti akan ada ininya Bapak Ibu, ada action ya. Ada jadwal, schedule nanti di slide akhir nanti ada. Jadi Bapak Ibu sama dengan di jenjang SMA MA, pelaksanaan jadwal waktu pelaksanaan ABM itu memang rentangan waktu. Dan nanti kita tunggu di DKI Jakarta. DKI Jakarta sama dengan beberapa provinsi yang lain untuk melaksanakan di tanggal berapa. Kita lihat Bapak Ibu nanti. Pelaksanaan ABM tidak bersifat wajib sebagaimana di awal yang kami sampaikan. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu mengingat betapa strategisnya hasil yang diagnosa potensi dan minat untuk kelas 9, maka kami mengajak untuk satuan pendidikan MTS baik negeri dan swasta untuk bersama-sama ikut. Apalagi ini kan dilaksanakan free, gratis dari Kemdikbud, sehingga tidak ada salahnya kita merespons secara positif terkait dengan pelaksanaan ABM pada jenjang MTS tahun ini. Dan dilaksanakan hanya dengan metode online, jadi tidak ada semi, Bapak Ibu, atau manual, apalagi secara online. Mandiri tidak dapat menumpang dengan satuan pendidikan lain. Jadi pada dasarnya adalah mandiri. Tempatnya di semua SMP, MTS maupun yang sederajat di seluruh Indonesia. Mekanisme pelaksanaan Bapak Ibu, ini nanti saya share Bapak Ibu semua ya, nanti materi ini ke Bapak Ibu semuanya. Pelaksanaan ABM di satuan pendidikan sebagaimana yang ada di slide itu
mengenai jam dan sebagainya nanti akan detail di bawahnya Bapak Ibu ya. Ini masih kesimpulan ini masih. Nah, ini yang terpenting ini Bapak Ibu. Mekanisme pendaftaran. Tadi di awal yang diawali oleh Mas Arif tadi menyampaikan bahwa sebenarnya pada tanggal 23 itu ada sosialisasi secara nasional. Tetapi Bapak Ibu, kami komunikasi dengan Dinas Pendidikan dari pagi termasuk informasi materi dan sebagainya, dan juga kami kontak ke BP3 pusat langsung. Jadi pertama kali bahwa pelaksanaan ABM ini jika madrasah Bapak Ibu semuanya ingin ikut, maka Satuan Pendidikan harus mengakses laman yang tadi saya share Bapak Ibu ya di grup untuk menyatakan kesediaan mengikuti ABM tahun ini. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu, ini lamannya untuk pendaftaran Satuan Pendidikan, dan ini adalah untuk siswa. Jadi beda Bapak Ibu ya. Yang penting adalah Satuan Pendidikan dulu, madrasah Bapak Ibu dulu, nanti ditunggu sampai besok, dan berikutnya adalah kita tunggu sampai tanggal 9 paling akhir itu adalah penganggalan data untuk pendataan siswa. Pembiayaan. Bapak Ibu, di poin 2 Bapak Ibu, karena tadi disampaikan bahwa ABM ini dilakukan secara mandiri. Internal Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan, silakan Bapak Ibu kelola sendiri terkait dengan kewajiban-kewajiban atau pelibatan orang-orang yang ada di internal Satuan Pendidikan, misalnya proktor, teknisi, pengawas, dan sebagainya. Silakan dikelola sendiri. Tetapi yang jelas pelaksanaan ABM, termasuk pengadaan soal dan sebagainya, itu Pusat Asesmen Pendidikan tidak memberi dan menarik biaya. Di sini ada kata tidak memberi dan menarik. Artinya, free, tetapi yang terkait dengan pelibatan, maka Bapak Ibu masing-masing silakan kelola dengan melihat atau mempertimbangkan urgen dan tidaknya hasil yang didapat oleh anak-anak kita jika mengikuti ABM. Jadi ini nomor 2 jelas, Pusmedik tidak memberi dan menarik biaya apapun kepada Satuan Pendidikan. Biaya penyelenggaraan di Satuan Pendidikan ditanggung secara mandiri oleh Satuan Pendidikan. Yang tadi saya sebutkan, yaitu di internal Satuan Pendidikan masing-masing. Ini sumber daya resources yang disiapkan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim teknis kami pada jenjang MTS, Pak Mas David maupun Pak Arif, Bapak Ibu tentang teknisnya ini nanti ya. Yang terpenting saya singkat saja Bapak Ibu, ini tentang tanggal-tanggal penting saja. Nah ini tanggal penting Bapak Ibu, kami sampaikan tanggal 23 sebenarnya itu kemarin ternyata kami sounding ke dinas pun juga dinas juga tidak mengikuti ternyata. Tetapi tidak apa-apa, dan mohon maaf Bapak Ibu karena jujur di bidang sendiri pun itu tadi kami sampaikan terang-terangan tidak ada undangan. Tetapi kami menjemput, dan saya rasa pendaftaran Satuan Pendidikan mudah-mudahan tidak terlambat karena cukup mengakses dari laman tadi yang kita edarkan maupun yang ada di slide ini untuk menyatakan kesediaan. Pendaftaran Satuan Pendidikan itu 23 sampai dengan 3 Februari. Jadi masih ada besok Bapak Ibu, sebenarnya cepat singkat, nggak sampai 5 menit selesai Bapak Ibu untuk mendaftarkan. Nomor 2, yang berikutnya adalah pendaftaran peserta dan pengaturan jadwal. Jadi pendaftaran peserta itu tanggal 23 Januari sampai dengan 9 Februari Bapak Ibu. Masih ada waktu kurang lebih seminggu untuk mendaftarkan siswa-siswa kita sebagai peserta ABM di kelas 9. Yang keempat adalah pengisian data panitia pelaksana Satuan Pendidikan. Ini 23 sampai 9 Februari sama dengan pendaftaran peserta ABM atau siswa kita. Yang kelima, simulasi aplikasi. Ini hanya proktor dan teknisi, tidak melibatkan siswa. Itu 15 sampai dengan 16 Februari 2024. Cetak perlengkapan ujian, yaitu kartu login, daftar hadir, dan berita acara, itu 15-16 sama dengan simulasi.
Yang ketujuh adalah pelaksanaan asesmen. Itu rentangan waktu 19 sampai dengan 23 Februari 2024 dan 26 Februari dan 1 Maret. Jadi ada 2 sesi Bapak Ibu. Nanti kita komunikasi yang kemarin pada saat sosialisasi baik dinas maupun ini kan tidak ikut. Yang berikutnya adalah unggah kelengkapan ujian. Itu pada tanggal 19 Februari sampai dengan 1 Maret. Dan cetak hasil dari ABM ini 11 Maret. Jadi pas puasa pertama itu mencetak hasil dari ABM yang nanti hasilnya akan diterjemahkan, ditafsirkan oleh guru bimbingan konseling. Ini Bapak Ibu pengantar yang kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Silakan dipertimbangkan urgenitas diagnosa, potensi, dan minat anak-anak kita kelas 9 yang notabene di kurikulum Merdeka itu insya Allah sangat dibutuhkan sekali oleh siswa kita sehingga nanti pada saat mereka memilih pelajaran itu akan sangat membantu baik bagi siswa, orang tua, maupun dari jenjang pendidikan yang dituju oleh anak-anak kita pasca lulus dari MTS. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar dan selanjutnya Mas David dan Mas Arif akan menyampaikan informasi terkait dengan teknis pelaksanaan. Demikian Mas Arif. Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya yang luar biasa di luar jam kerja. Kami masih sangat antusias mengikuti kegiatan ini, tidak lain dalam rangka memberikan yang terbaik kepada putra-putri kita. Saya kembalikan ke Mas Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Tim Kerja, mohon izin masih tetap bergabung sampai selesai kan Pak ya? Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kalau masih selesai, kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu tadi diinformasikan pendaftaran tinggal 2 hari. Kita sampaikan bagaimana teknis untuk pendaftarannya. Mungkin juga kita sudah sampaikan juknis tadi pagi ya Pak ya, kepada kota dan kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin juga nanti di-share di obrolan kita di Zoom ini untuk juknisnya. Selanjutnya nanti bagaimana secara teknis pendaftaran dan mekanisme pelaksanaannya, pendataan sampai nanti persiapannya seperti apa. Kalau untuk pendaftaran nanti disampaikan Pak David, nanti setelah kita ini langsung bisa setelah pendaftaran kita pendataan nanti oleh operatornya di madrasah. Saya rasa teman-teman madrasah sudah sangat paham sekali tentang bagaimana mekanisme pendataan seperti itu. Tapi nanti kita ada finalisasi data, artinya memastikan data-data yang ditarik untuk pelaksanaan ABM ini bisa valid, bisa terlaksana dengan baik pelaksanaan ABM, persiapannya seperti apa. Bapak David sudah ada di ruang Zoom, Pak? Oh iya, Mas Arif sedikit. Bapak Ibu, insya Allah kami dari bidang Penmas sudah membuat jadwal. Jadi tim teknis nanti akan muter ke 5 kota untuk secara teknis menghadirkan tim teknis ya dari satuan pendidikan yang ada di wilayah kota yang insya Allah jadwalnya nanti akan kita sebar melalui Bapak Ibu Kasih Penmat Kota yang ada di seluruh DKI Jakarta. Nanti akan secara bergiliran sehingga nanti secara teknis nanti insya Allah akan lebih mudah karena kita mengkoordinasikan tidak hanya dengan kepala tapi juga langsung ke tim teknis masing-masing satuan pendidikan dan kotanya juga. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu tadi bahwa nanti kita akan finalisasi data intinya sih ya. Artinya saat ini kita sosialisasi dan langsung nanti mohon Bapak Ibu memerintahkan operatornya untuk melakukan pendaftaran pelaksana ABM dan melakukan tarik data, yang mana panduan ini nanti akan disampaikan Bapak David. Dan nanti kita akan berdasarkan arahan Bapak Ketua Tim Kerja tadi, kita akan finalisasi data sesuai jadwal ke kota masing-masing bersama-sama teman-teman
operator dari madrasah kita kumpulkan di kota untuk finalisasi data supaya datanya valid dan bisa digunakan untuk para peserta asesmen bakat minat ini melaksanakannya seperti apa dan secara teknis persiapannya seperti apa. Baik, untuk selanjutnya kita berikan waktu kepada Bapak David secara paparan teknis akan disampaikan oleh beliau. Bapak David sudah bergabung, Pak? Siap Pak Haji. Oh, tafadhol Pak, dipersilakan waktunya untuk Bapak David. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, kebetulan masih di perjalanan. Bang Fahrul bisa tayangkan Bang Fahrul KTP saya. Bang Fahrul. Baik, sebelumnya nanti sebetulnya satu file dengan yang disampaikan oleh Pak Supadi. Pertama, yang harus didahulukan adalah pendaftaran. Pendaftaran ini, pendaftaran lembaga maksudnya ya, pendaftaran lembaga ini akan ditutup besok jam 3 tanggal 3 Februari. Nah, makanya untuk siang ini, sore ini yang perlu dilakukan mendaftarkan lembaga Bapak Ibu untuk mendapatkan user dan password. Yang halaman yang dibuka adalah Pusmendik ya Bapak Ibu. Bentar, Pak Fahrul sudah bisa tayangkan Pak Fahrul? Kalau mau silakan dansa sekalian Bu ya. Oh iya. Ya. Pakai salam kalau mau silakan sekalian. Kemarin sih bilang kalau udah 3 .id/abm. Kok ribut sih? Bentar lagi mau ditayangkan Pak Fahrul ya Bapak Ibu ya. Ngomongnya gitu maksudnya kalau mau uang dansos diambil, ini nggak bawa, talangin pakai uang ini dulu nggak apa-apa. Kalau nggak sekarang, Yang host siapa ya ini ya? masih Zoom juga. Iya. Iya ini makanya Yuk dulu Bang Arif. David, Yang ngobrol. Fahrul namanya siapa? nggak apa-apa Ibu. Yang ngobrol siapa ya? Iya. Bu tolong di mute dulu Bu ya. Mas David, Fahrul di Zoom ini namanya siapa? Fahrul Pak Fahrul. Penmat Jakarta Timur, Penmat. Lain. Iya Ibu ini lagi Jakarta Timur ya? kan nggak bisa bawa headset jadi silent. Dah. Bu RP Pak Penmat Jakarta Timur Pak. Mohon Udah. Ibu yang itu di unmute, di mute dulu Ibu. Udah saya jadikan co-host itu. Oke. Bang Fahrul sudah bisa ditampilkan? Makanya kalau pembukaan memang gampangnya dari per Januari 24 udah serahin, nggak apa-apa Bu. Meskipun kepengurusan tadi belum menurut saya. Bu Nurul, suaranya Bu Nurul. Bu Nurul Umniati. Penyerahan dari amal. Tolong ibu-ibu. Tanggal, nah iya gitu. Bentar ya Bapak Ibu. Pertama yang harus dibuka pada sore hari ini adalah link dari Pusmenjar yang sudah di-share di grup wakil. Itu dulu Bapak Ibu usahakan hari ini bisa di-download template-nya, kemudian ditandatangan kepala madrasah, kemudian dijadikan JPG, dan di-upload ke aplikasi ABM tersebut. Zoom-nya Aduh, parah. ini makanya sampai Bu. Makanya. Bentar saya update dulu deh. Iya, berarti sekalian bawa ini. Mas lanjut. Mohon maaf, di mute dulu Bu Nurul. Udah biasanya ngemut Mas. Mute. Udah. Pak Ripai, tolong di mute Pak Ripai. Baik. Bapak Ibu, masalah ABM ini memang betul yang disampaikan Pak Dr. Supadi memang pilihan.
dan juga dalam pelaksanaannya diberi jenjang 10 hari dalam rentang waktu 10 hari untuk mengikutinya. Kemudian dalam ini dilakukan secara online, ya. Halamannya tadi saya sampaikan pusmendik.kemdikbud.go.id/abm. Pelaksanaan ABM tidak bersifat wajib, dilaksanakan hanya dengan metode online dan mandiri, tidak dapat menumpang dengan satuan pendidikan yang lain. Artinya kalau ada madrasah yang memang tidak punya perangkat, ya tidak usah dipaksakan. Kemudian hal teknis yang harus disegerakan adalah pendaftaran lembaga. Nah, cara mendapatkan akun dan usernya itu hampir sama dengan user UNBK, yaitu P misalnya untuk kode SMP atau MTS. Bu Nurul. Bu, diem Bu. Ibu Nurul, mohon maaf Ibu, tolong di-mute. Ya, jadi kodenya itu P01, kemudian kode provinsi, P01 kode provinsi, kemudian kode kota, kalau 01 misalnya Jakarta Pusat, sampai 05 Jakarta Timur, kemudian kode satuan pendidikan. Passwordnya pun begitu, cuma ditambahkan tanda bintang. Di belakang, misalnya saya P01050772 bintang. Nah, nanti setelah Bapak Ibu masuk di siang hari ini, Bapak Ibu langsung mengupload kesiapan. Setelah mengupload kesiapan, dan tidak lupa untuk menyimpannya. Nanti kami akan melihat sekolah mana yang sudah siap. Nah, itu yang nanti akan kita sosialisasi lebih teknis lagi di hari Senin. Karena pendaftaran ini ditutup di besok hari di tanggal 3 ya. Kemudian kalau komputernya atau laptopnya tidak ada yang harus tinggi karena ini bersifat online, ya, hanya menggunakan jaringan internet yang stabil minimal 16 Mbps per 20 klien. Seandainya Bapak Ibu punya murid 200 di kelas 9, maka itu bisa satu hari 20 klien, 20 orang, dan dalam 10 itu ada 20 10 ruang ya, 10 kali 20 jadi 200 siswa. Kalau lebih dari 200, maka Bapak Ibu mengerjakannya itu melalui rentang jam. Misalnya di hari Senin ada siswa yang mau ABM ini misalnya 30, maka Bapak Ibu bisa sekali sesi itu masuk 20, nanti di jam berikutnya bisa masuk berikutnya. Tapi bukan dalam sesi ya, tapi karena online seperti itu. Oke, ABM ini nanti terdiri dari tes bakat dan minat. Ini sangat dianjurkan karena ini bisa menjadi pertimbangan pemilihan tingkat sekolah lebih tingginya, mau kemana, sekolah atau madrasahnya. Dan ini bisa juga tergantung kebijakan masing-masing madrasah, nanti di Alia atau SMA-nya bisa dijadikan bahan pertimbangan masuk ke mapel peminatannya. Jadi ada tes bakat 160 soal, tes minat 108 soal. Nah, kemudian jadi pengerjaannya selama 2 jam 30 menit ya. Satuan pendidikan dapat mengatur hari dan waktu pelaksanaan dalam rentang waktu yang ditentukan. Satuan pendidikan dapat melaksanakan ABM maksimal 10 hari sesuai dengan jumlah siswa, jumlah perangkat komputer, dan kapasitas ruangan. Dilaksanakan bisa di Labcom atau tempat lain yang difungsikan sebagai ruang asesmen. Dapat juga menggunakan tambahan laptop pribadi milik guru atau siswa apabila jumlah komputer di satuan pendidikan kurang dari jumlah siswa yang akan mengikuti ABM.
Jadi ini full online Bapak Ibu, tidak menggunakan server di ruangan Labcom, misalnya itu tidak menggunakan seperti itu. Ya, jadi itu hanya untuk operator, tidak ada spesifikasi khusus. Pelaksanaan itu tadi yang sudah disampaikan Pak Supadi, sesuai rentang waktu itu dimulai tanggal 19 Februari jadwal kegiatannya. Silakan Bang Fahrul kalau mau Bang Fahrul udah jadi co-host. Kita ke halaman nanti Bapak Ibu contoh laporan bisa dilihat, itu bisa sangat berguna sekali dikoordinasikan dengan guru BP atau guru BK-nya. Kemudian untuk masalah prosedur penarikan data siswa dan segala macam itu akan dilaksanakan sesuai jadwal di kota masing-masing. Pak David. Ya, Izin. siap. Share screen-nya sudah siap. Oh ya, silakan. Silakan udah jadi itu kan? Slide-nya. Ya. Bisa dibuka ke halaman 15. Nah ini ya Bapak Ibu bisa lihat yang tadi saya sampaikan, khusus untuk subtes klerikal atau memori, peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat tulis maupun kertas buram. Pengawas memastikan peserta mengumpulkan alat tulis dan kertas buram sebelum memulai tes memori dimulai. Akan ada jeda tes selama 3 menit yang menandakan bahwa tes memori akan dimulai. Baik, ke halaman berikutnya. Ini petunjuk umum untuk nanti ke siswa. Yang saya ingin sampaikan adalah contoh laporan di halaman 15 dan 18. Halaman 18, next ya. Nah ini ya, contoh laporan yang didapat siswa lewat. Nah, contoh laporan yang akan didapatkan siswa ketika mengunduh hasil ABM. Kemudian panduan pemaknaan segala macam, itu Bapak Ibu nanti file ini akan kita share. Yang dipastikan adalah hari ini tiap-tiap penyelenggara sudah bisa login dan bisa mengupload surat kesiapan. Karena untuk itu ada di terakhirnya di tanggal 3 Februari. Coba ke halaman 9. Halaman 9 Pak Fahrul. Nah ini ya, bukan. Nah ya, di sini Bapak Ibu dilihat yang paling bawah, linknya adalah pusmendit.kemdikbud.go.id/ABM. Kemudian usernya yang paling bawah yang satuan pendidikan. J itu kode provinsi, J itu kode jenjang yaitu P, XX itu kode provinsi, YY kode kota sesuai kota 01 sampai 05. Dan juga Z itu kode satuan pendidikan. Nah, ini diupayakan bisa di hari ini, di sore ini. Sedikit lagi saya ingin sampaikan, yaitu halaman 5. Nah, ini pelaksanaannya itu 19 Februari sampai 1 Maret. Halaman 5. Jadwal ketentuan. Di atasnya satu lagi. Nah ini ya Bapak Ibu, pelaksananya di 19. Nah rentang besok tanggal 5 sampai tanggal 9 itu adalah penarikan data. Kalau kita tertib di emisnya, maka data sekali klik akan masuk. Kalau belum masuk itu biasanya ada rombel yang belum tertulis lah segala macam. Itu lebih teknis nanti di hari Senin sampai Jumat dengan kami para operator di masing-masing madrasah. Satu slide lagi, yaitu di halaman
Bentar. Ya, di halaman 20 tadi. Kedua terakhir. Ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu jadwalnya. Petunjuk teknis yang dapat dulu di halaman ABM dan pendaftaran terakhir besok 3 Februari 2024. Cuma masalahnya adalah ketika pendaftaran memerlukan surat kesiapan yang harus diupload dan ditandatangani oleh kepala madrasah. Jadi setelah itu baru kita lebih teknis. Mungkin sementara itu buat kepentingan kita yang ada di sini, para pimpinan lembaga atau wakil kurikulum. Untuk selanjutnya silakan ada yang mau bertanya, dipersilakan. Pak David, saya mau tanya sama Pak Tinker, Pak Supadi, masih gabung nggak? Pak Supadi. Halo. Pak Supadi, maksudnya? Iya, masih gabung nggak? Masih gabung nggak dia? Sepertinya masih, Pak. Masih Pak, sampai terakhir ntar Pak, insya Allah. Makanya diberikan waktu dulu Pak David. Oh ya. Mau bertanya apa Pak Haji? Itu, jadi tadi kan disampaikan bahwa ini kan memang tidak ada pembiayaan dari atas. Demikian juga di madrasah saya pikir juga tidak ada yang memiliki anggaran karena ini muncul kan anggaran sudah jalan. Kemudian dibiayai oleh internal madrasah itu yang dimaksud. Apa kita bisa menganggarkan dari BOP, misalnya termasuk nanti ada pengawas, mungkin pengawas silang dan lain-lain, itu bisa atau maksudnya gimana ya? Ini mohon nanti penjelasannya Pak. Atau kita bisa izinkan komunikasi dengan komite termasuk pelaksanaan hal ini sehingga kita legal komunikasi dengan komitenya gitu. Ya baik, memang intinya dari atas tidak ada pendanaan Pak. Saya pikir kepastian jawabannya pun Bapak pasti tahu, tapi saya tidak berhak menjawab. Yang jelas, ini kalau dilaksanakan di satu hari itu hanya satu kali dan bersifat online, misalnya karena hanya satu sesi dalam satu hari, tidak memerlukan penganggaran yang begitu besar. Misalnya di relem komputer sudah ada 20 unit paling banyak, misalnya, itu sudah bisa dilaksanakan. Karena ini bukan ujian, ini bakat minat, anak itu tidak akan ada istilah kata contek-contekan segala macam gitu. Tapi memang lebih baiknya, lebih pasien nanti biar Pak Ketimkar atau mungkin Pak Arif yang bisa memberikan jawaban. Iya, saya pikir begitu. Gimana Pak Arif? Ya Bapak, terkait biaya jangan sampai ada pungutan ke orang tua, itu karena ya tadi disampaikan Pak David, pelaksanaan ABM itu per siswa cuma 1,5 jam Pak. Cuma dalam rentang waktu 102 apa? 2 jam Bang, 2 jam Bang, 2 jam setengah. Iya, 90 menit selesai deh. Kurang lebih Pak. Jadi ini kan cuma teknis saja di operator tarik data, tinggal tarik data, jadi nggak banyak keterlibatan gitu Pak. Nggak ada sinkron ya, Iya, nggak ada proses sinkron, semua kita by online, cuman online saja, cuman jaringan internet aja yang dibutuhkan. Terkait perangkat pun bisa digunakan yang ada di madrasah, terusnya mau siswa bawa sendiri juga boleh, dibantu laptop guru boleh, kan gitu Pak. Nah, dipersilakan teknis aja Pak. Gitu. Misalnya pelaksananya di kelas gitu ya, itu bisa ya? Artinya bisa Bapak, bisa. Betul, bisa Pak, bisa. Yang penting jaringan internetnya. Ya, tidak seperti NBK kemarin gitu misalnya gitu. Enggak Pak, betul Pak, tidak ada sinkron. Kalau NBK kemarin kita yang ini pakai sinkron segala kan gitu. Kita dengan mengandalkan internet aja. Iya. Bapak izin melanjutkan nih, Pak Asif. Melanjutkan Pak Asif nih. Oke, boleh siap. Pak pakai HP enggak Pak? Enggak, Bu. Lanjut. Enggak, boleh pakai HP enggak anak-anak? Oh nggak bisa Bu, sementara belum support. Kami kemarin sudah mengusulkan, tapi sementara belum support dari Puspenjarnya. Bukan belum support dalam artian mereka tidak bisa, bisa. Tapi karena pertimbangan dari kemarin saya rapat koordinasi terakhir, itu mengganggu pandangan dari siswa gitu Bu. Karena soalnya anak tes minat bakat gitu Bu.
Ya, jadi ada beberapa soal, Bu, yang membutuhkan fokus penglihatan, Bu. Jadi ada soal yang muncul hilang gitu, Bu. Muncul hilang gitu. Jadi kalau dia pakai HP kasihan sekali nanti siswanya. Gitu. Kalau laptop 249 siswa agak berat. Bu Haji, pembagiannya nggak begitu, Bu Haji. Bagaimana? Bu Haji, pelaksanaannya itu rentangnya 10 hari, Bu. Bukan 249 langsung. Rentangnya 10 hari. Jadi nanti dibagi sesi, Bu. Misalnya Ibu hanya 25 orang gitu dalam satu sesi, ya sudah. Satu hari 25 orang itu, besok ganti orang. Begitu, Bu Haji. Satu sesi 25 orang, nanti sesi kedua 25 orang, sesi ketiga 25 orang. Jadi satu hari bisa jadi 75 orang. Gitu kan? Begini, sesi itu satu hari hanya satu sesi, cuma pelaksanaannya rentangnya 10 hari. Siap. Nah, begitu ya. Jadi tergantung jumlah komputer, tergantung pembagian siswanya gitu, Ji. Siap. Nah, Mantap. Ada lagi mungkin teman-teman? Mas David, ini ada pertanyaan. Ada David, ini kan Nah, itu Pak Ketimker ada tuh. Iya, tetapi Bapak Ibu tadi ada yang menanyakan bagaimana dengan satuan pendidikan yang tidak ada kelas 9. Maka yang satuan pendidikan dalam hal ini MTS yang tidak punya kelas 9 berarti tidak ikut Bapak Ibu ya, tidak perlu ikut. Ya, tidak ikut, betul. Karena ini khusus untuk siswa kelas 9. Dan menguatkan dari Bu Mul dari MTS 21, betul Ibu, jadi meskipun madrasah itu punya 30 PC, saya yakin 30 kan pasti punya tuh. Itu bisa kena ke seluruh siswa. Karena apa? Karena rentangan waktu yang panjang sehingga setiap hari itu bisa mengikuti sekian anak. Hari kedua, ketiga, sampai ke 10. Jadi semuanya nanti akan kena semua, Ibu. Baik, Pak. Izin Pak Ketimker, tadi ada pertanyaan terkait pembiayaan Pak Ketimker. Kalau apakah boleh dari BOP atau lainnya Pak Ketimker, mohon arahan. Bapak Ibu, asesmen ini sebenarnya adalah bagian kegiatan akademik yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Saya yakin pengelolaan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam RAKM, RKAM, jika memang tidak ada di sana dan itu tidak ada mata anggaran di sana, maka Bapak Ibu silakan untuk pengadaan ini dengan kekuatan misalnya di luar DIPA, silakan. Kalau seandainya DIPA ada, tidak disalahkan. Kalau nggak ada juga dibenarkan juga kok, tidak apa-apa selama payung hukum kita pegang. Misalnya kita memberdayakan misalnya komite sebagaimana amanah PMA 16 dari 20, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai pelaksanaan ABM ini yang murah meriah mudah dilaksanakan itu menimbulkan gejolak sehingga nanti muncul dumas. Jangan sampai saya kan Bapak Ibu bisa mengelola. Apa artinya? Karena pelibatan dari ABM ini tidak semasif asesmen yang lain seperti asesmen madrasah, ANBK, AKMI dan sebagainya. Karena ini dari pelaksanaan pun tadi seperti yang dijelaskan oleh tim kami murah, meriah, mudah dan sebagainya. Tetapi jika secara internal memberikan semacam katakan penghargaan kepada orang-orang yang terlibat, yang berjasa, silakan saja. Jadi tidak apa-apa Mas Arif, selama memang di RKAM itu ada dan disupport dari komite juga nggak masalah kok. Yang penting jangan sampai menimbulkan gejolak masyarakat sehingga nanti akan menjadi dumas. Begitu Mas Arif. Baik, oke, terima kasih sudah jelas ya tadi Pak ya. Nah, dilanjut Pak David. Dari saya sementara cukup Bapak, cuma yang penting sekarang lembaga mendaftarkan lembaganya dulu. Boleh hari ini, boleh besok, cuma hari ini kan mungkin bisa kepala madrasahnya masih ada mungkin, atau bisa besok yang penting dari kepala sekolah ditandatangan dikirim lewat
jadi gambar ya yang diupload ya, gambar surat kesiapan, bukan PDF tapi JPEG. Itu saja sih untuk mengejar target di sore hari ini Pak. Cukup Mas Arif. Oke. Sudah Pak David ya? Sudah Bang. Oke, terima kasih Bapak David yang telah menyampaikan paparannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal penting yang harus dilaksanakan pada sore hari ini adalah yang pertama membuat surat pernyataan kesiapan, yang mana formatnya sudah disampaikan tadi, bisa di-download di link yang sudah diberikan. Jadi perintahkan operator untuk membuat surat dan Bapak Ibu bisa menandatangani dan menyetempelnya. Nanti operatornya tinggal melakukan pendaftaran untuk pelaksanaan ABM tahun 2024 jenjang MTS. Apabila sudah pendaftaran, selambat-lambatnya pendaftaran itu besok ya Pak ya, tanggal 3. Biasanya sih jam 23.59 terakhir, tapi saya harapkan besok siang sudah semua melakukan pendaftaran seperti itu. Dan selanjutnya terkait pendataan, yang teman-teman sudah paham bisa lanjut melakukan pendataan, tapi kami tetap finalisasi data nanti, mengecek kesiapan penarikan data, apakah sudah semuanya siap, sudah semua ready, dan juga menginformasikan secara detail bagaimana teknis-teknis persiapan kepada operator Bapak dan Ibu sesuai dengan jadwal yang telah kita sampaikan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis nanti di masing-masing kota tempatnya. Oke, sementara itu Bapak Ibu sekalian, masih ada Pak Ok David dan Pak Ketimker, barangkali saya berikan waktu untuk pertanyaan, 3 pertanyaan saja, disilakan barangkali, silakan. Saya mau tanya Pak, dari Ya, baik, MTS silakan Pak. 36. Silakan Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketimker, Waalaikumsalam. juga tim Pak Arif. Mungkin ini udah ada yang nanya atau belum? Saya kan tadi putus-putus ya, jadi nggak utuh nih mendengarkan karena sinyalnya jelek di sini. Kemudian mati lampu juga sekarang. Nah, pertanyaan saya di 36 ini kan gedungnya tidak ada, maksudnya dibongkar karena PUPR gitu. Karena PUPR, dan tadi ada ketentuan yang saya dengar itu harus mandiri, tidak boleh numpang ke MAN sebelah, karena kan di MAN 17 kita belajar itu numpang di situ. Nah ini solusinya gimana? Kami menganggap itu sangat penting, tetapi karena kondisinya tidak bisa mandiri, ini bagaimana nih? Tolong mohon solusinya dari Pak Ketimker atau Pak Arif. Terima kasih Pak. Baik. Oke Mas Arif. Silakan Pak. Mungkin Pak Dr. Toha mungkin mewakili yang lain juga ya jika ada hal yang sama. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi memang di Juknis disampaikan bahwa itu dilaksanakan salah satunya adalah kata-kata mandiri, tidak menumpang. Memang betul. Jadi pada saat ada satuan pendidikan yang memang secara masif, ini saya katakan secara masif Bapak Ibu ya, dikatakan masif itu katakan misalnya 90% atau 75% ke atas, itu memang kondisi ruang itu memang tidak ada sama sekali, silakan. Tetapi jika andaikan ada space atau ruangan, tidak ada salahnya. Misalnya masih tersisa ada ruang, yang ruang itu bisa untuk satu sesi, cukup dalam satu hari dan nanti akan berlaku sampai sejumlah seluruh siswa itu mengikuti, itu tetap dilaksanakan Pak Dokter. Tetapi jika memang katakan 85% atau 80% ke atas itu memang tidak bisa, ya apa boleh buat, berarti tidak ada tidak salah, tidak disalahkan jika satuan pendidikan tersebut tidak mengikuti ABM ini. Begitu Mas Arif. Saya tambahkan Pak. Ya. Ya, buat Pak Prof. Toha, pengertian mandiri menumpang di sini adalah dalam administrasi. Jadi nanti produknya itu sendiri. Kalau tempatnya mau di mana saja nggak ada masalah Pak. Di mana saja. Oh gitu, ya. Ya, jadi artinya di dalam status di webnya tidak ada yang menumpang, mandiri semua. Kalau tempatnya nggak ada masalah. Gitu Pak. Baik.
Jadi Dengan walaupun tempat catatan Bapak membuat berita numpang acara, di tempat Mas lain, Pak, David, Bapak tetap membuat statusnya berita mandiri acara. karena pendataannya ditarik dari akun Bapak sendiri. Seperti itu, Pak. Baik, baik. Jadi Baik. membuat Ya berita udah. acara Pak Dr. Toha ya. Iya, tadinya kan saya bingung juga. Di satu sisi penting, kemudian di sisi lain ya tadi kita tidak punya tempat. Tapi kalau ada solusi seperti ini, ya insya Allah nanti kami akan mendaftarkan. Sudah hilang kebingungan. Di MAN 17 bisa Pak Dokter. Baik. Ya. Terima kasih Pak Ketimker dan Pak Arif juga Baik, Pak Okdapil. baik Pak Kamat, makasih banyak. Barangkali ada yang lain mau ditanyakan, disilahkan. Ini ada pertanyaan Mas David. Itu untuk bisa login supaya karena 2 hari terakhir, maka pastikan pendaftaran satuan pendidikan Mas David itu dari Juknis, dari laman tadi itu bisa benar-benar MTS itu bisa login dan bisa daftar karena masih ada beberapa kesulitan yang tadi salah satu pertanyaan. Ya, itu kemungkinan ada kesalahan web, Pak. Karena gini, semua yang mendaftar sudah berhasil. Mungkin kesalahan username, kesalahan password. Jadi sekarang tidak ada pembatasan untuk DIY dan yang 3 provinsi tidak ada pembatasan. Karena madrasah saya sendiri sudah daftar. Begitu Pak Dokter. Ya Bang Arif, silakan. Bapak Ibu barangkali ada yang masih ingin ditanyakan lagi, kita buka. Kalau tidak ada kita tutup. Oh, ada yang bertanya di grup nih. Spek klien, bukan spek klien ANBK ya. Yang penting bisa online. Ya, untuk klien spek komputer kliennya semua yang penting komputernya bisa connect ke internet, Pak. Bisa connect ke internet, bisa melaksanakan ABM. Seperti itu. Mungkin satu lagi. Pak, mohon maaf izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak. Itu sehari hanya 1 sesi ya Pak ya, pelaksanaan ABM ini ya? Iya betul Bu, sehari itu hanya 1 sesi jam 8 pagi. Oh baik Pak, ya terima kasih Pak. Ya. Terus ada yang bertanya di grup masalah random atau beberapa yang belum. Ini yang nanti akan kita bicarakan di mulai hari Senin. Sebetulnya semua ya, cuma memang di emis ketika menarik itu ada yang baru tertarik setengahnya, ada yang belum. Nah itu perhatikan di emisnya. Bisa jadi ada kendala belum dikasih kelas, belum kasih rombel dan segala macam. Begitu. Ya. Mau tanya Pak? Ya. Mau tanya? Pak. Ya. Untuk link template kesiapan surat itu dari mana Pak linknya Pak? Di-share pada David, di-share. Saya lagi pakai laptop. Linknya itu tadi sudah diberikan. Yang penting login dulu. Bapak dari wilayah mana Pak? Jakarta Utara Pak. Ya, nanti Pak Kuku bisa menanyakan ke Pak Kuku. Oh, jadi iya. linknya Pusmenjar. Penman Timur masih standby? Penman Timur? Ya, untuk link surat kesiapan template-nya Pak. Itu ada di masing-masing akun Pak, di dalam setelah login. Oh iya, siap. Terima kasih. Seperti ANBK saja persis, seperti ANBK. Ya, terima kasih Pak. Ya. Insya Allah operator sudah paham Pak kalau terkait ANBK. Passwordnya apa, login ANBK sudah paham, tinggal ditambahkan kode bintang di ujungnya untuk passwordnya. Ya baik, terkait ada pertanyaan juga tadi, ada siswa yang nggak bisa ikut. Nanti di akunnya, di akun masing-masing madrasah bisa ditandai Pak untuk siswa yang tidak ikut di situ. Nanti ada keterangannya alasannya apa Pak. Jadi nggak perlu diwakilkan bukan berarti karena hasilnya itu masing-masing siswa Pak, bukan diwakilkan. Ya, jadi bukan usernya diberikan kepada orang lain, beda. Karena ini minat dan bakat berbeda. Ya.
Sudah cukup Bapak Ibu? Pak Arif? Iya, sudah cukup. Ini tadi ada satu lagi MTS 26 Pak. Kak David. Ya, apa tuh? Apakah seluruh siswa tingkat akhir wajib ikut? Nanti Pak, nanti itu akan kita bahas di hari Senin, sesuai sosialisasi. MTSN 26 didahulukan Pak, sekarang Pulau adalah Seribu. daftar Kayaknya dulu. Pulau Seribu nggak bisa ikut sosialisasi nih. Itu kalau Pak Dirman bisa nanti komunikasi dengan saya Pak Dirman. Mas Arif, Mas David, Ya, kan? yang terkait dengan kelas akhir tadi mungkin bisa dijawab sekarang aja untuk kelas akhir. Ya. Jadi gini, Bapak Ibu, tadi awal tadi kami sudah menyampaikan bahwa dengan melihat urgenitas dari hasil ABM yang kurikulum pada saat kita implementasi kurikulum merdeka, maka itu sangat dibutuhkan sekali. Oleh karena itu, meskipun di dalam juknis ada kata-kata tidak wajib dan sebagainya, maka kami dari bidang Penmat, alangkah baiknya jika seluruh siswa kita dorong ke sana, supaya pada saat studi lanjut nanti, orang tua, siswa, dan satuan pendidikan yang dituju itu akan mendapat kemudahan untuk pemilihan jurusan pada anak-anak itu melanjutkan studi lanjut. Begitu. Untuk MTS 26 gimana nih Pak? MTS 26 Pulau. Kalau untuk MTS 26 sama dengan yang kemarin ABM di MAN 1 ya waktu itu ya? Iya. Itu MTS 26 hambatannya apa? MAN 1 juga berjalan lancar kok Pak. Hah? MAN 1 jalan lancar kemarin. Nah ya, artinya ya ikut juga, kita dorong semuanya untuk MTS ikut. Kecuali dalam keadaan genting darurat emergensi mungkin itu lain ya, tapi dalam hal ini kan saya yakin bisa dari secara umum pelaksanaan yang mudah, meriah, dan saya rasa bisa Mas Arif. Jadi MTS 26 kita dorong supaya ikut juga. Untuk kelas jauhnya yang internetnya belum memadai gimana Pak? Kalau ada 2 KJ yang nggak memadai. Kalau untuk internet itu sebenarnya kan bisa saja kalau sesuai dengan kekuatannya aja. Kalau misalnya memang benar-benar nggak ada ya tidak bisa kita paksakan karena ini kan bukan semi online yang bisa pakai kabel dan sebagainya, tergantung dengan jaringan. Kalau memang experience yang sudah dilakukan ternyata susah dan berat, ya kita tidak bisa memaksa jika kondisi seperti itu. Ya, seandainya siswa pakai tethering sendiri pun mungkin bisa, kalau yang penting kecepatannya stabil jaringannya. Mungkin begitu ya Pak? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah cukup ya. Pertanyaan sudah kita tampung semua, sudah kita jawab. Kalau ada hal-hal nanti bisa dikoordinasikan dulu dengan teman-teman tim teknis kota. Di Pulau Seribu ada Pak Dedi, di Jakarta Utara ada Pak Kuku, di Pak Kuku dan Pak Muhajirin, insya Allah. Di Jakarta Pusat ada Pak Hudia, ada ini di Jakarta Timur juga ada Pak Fahrul, Pak Mores. Di Jakarta Selatan Pak Oji dan rekan-rekan. Intinya semua di tiap kota ada koordinatornya masing-masing, ada tim teknis yang bisa membantu. Nanti bisa saling berkoordinasi juga dengan kami di provinsi. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah selesai kegiatan kita pada sore hari ini. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan demikian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ABM berjalan dengan sukses dan lancar. Sekian dan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Izin Bapak Ibu pamit. Izin Pak.